Ini adalah situasi sekolah saat ini. Sepi, yang tersisa hanya lorong yang mengisahkan berbagai cerita, canda, tawa, suka, duka, semua tersirat di dalamnya. Isolasi sedang diberlakukan di negeri ini. Sudah menginjak bulan kelima, para pelajar hanya bisa belajar di rumah saja. Hal ini terjadi bukan tanpa sebab. Pemerintah terpaksa memutuskan untuk melaksanakan kebijakan belajar di rumah bagi seluruh siswa-siswi se-Indonesia, terhitung mulai tanggal 6 Maret 2020. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona, terutama di kalangan pelajar. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah berkenaan dengan adanya wabah COVID-19. Bukan hanya siswa belajar di rumah, beberapa kebijakan penting yang berhubungan dengan pendidikan akhirnya diambil. Di antaranya adalah 1. Membatalkan pelaksanaan ujian nasional. 2. Ujian nasional dan ulangan kenaikan kelas tidak menjadi syarat kelulusan. Ketiga, dilarang mengadakan ujian sekolah dengan mengumpulkan siswa. 4. Sekolah dapat menggunakan nilai semester 1 hingga semester 5 untuk menentukan kelulusan. 5. Ujian sekolah tidak perlu mengukur capaian seluruh kurikulum. Kini semua aktivitas bisa dilakukan lewat media sosial. Daring kini menjadi kegiatan sebagian besar masyarakat. Komunikasi guru dan siswa, pemantauan kegiatan sehari-hari, semua hanya bisa dilakukan lewat dunia maya. Menyedihkan rasanya, semua terjadi di luar dugaan kita. Namun Tuhan yang berkehendak. Kita hanya mampu berdoa dan berupaya semoga semua lekas pulih seperti sedia kala. Terasa begitu sepi, tidak ada suara siswa-siswi yang biasa menghiasi suasana sekolah. Ini merupakan pelaksanaan instruksi pemerintah untuk meliburkan sekolah-sekolah dalam rangka pencegahan penularan virus COVID-19. Penularan COVID-19 yang saat ini sulit diprediksi pola dan wilayah penyebarannya membuat pemerintah mengambil kebijakan strategis demi menjaga kesehatan warganya. Pandemi virus corona yang mengepung dunia belum bisa diredam. Penyebarannya yang masif dan relatif cepat membuat orang-orang ciut. Semua orang lantas mengambil jarak demi memutus rantai penularan COVID-19. Tempat-tempat ibadah kini mulai sepi. Agenda-agenda massa dihilangkan. Belum cukup, sekolah dan kampus ikut didaringkan. Lengkap sudah, virus corona juga memberikan dampak serius di sektor pendidikan, baik di Indonesia maupun secara global. Pemerintah memutuskan meniadakan ujian nasional untuk tahun 2020 yang sebelumnya sudah ada kesepakatan ujian nasional dihapus mulai tahun 2021. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari sistem respon pandemi COVID-19, yakni dalam rangka memprioritaskan keselamatan dan kesehatan rakyat. Kebijakan pemerintah meniadakan ujian nasional harus disambut dengan partisipasi aktif warga dalam penerapan perilaku physical distancing. Sesuai jargonnya, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Penyebaran wabah COVID-19 diprediksi akan terus berlangsung dengan waktu yang belum bisa dipastikan.
Jadi tidak mungkin memaksakan siswa untuk berkumpul melaksanakan ujian nasional di bawah ancaman wabah COVID-19. Tenaga dan peserta didik di seluruh dunia merasakan betul dampak yang luar biasa dari wabah virus corona yang pertama kali muncul di Cina. Akibat pandemi yang sudah menyebar ke 156 negara itu, banyak sekolah-sekolah terpaksa diliburkan. Setidaknya ada 22 negara di 3 benua yang menutup sekolah mereka selama pandemi masih membayangi warganya. Sekolah-sekolah itu menampung ratusan juta siswa dari seluruh dunia. Ada 13 negara yang menutup sekolah di seluruh penjuru negeri. Menurut data UNESCO, setidaknya ada 290,5 juta siswa di seluruh dunia yang aktivitas belajarnya menjadi terganggu akibat sekolah yang ditutup. Hal ini jelas menjadi perhatian UNESCO yang terus bekerja sama dengan negara-negara di dunia demi memastikan kesinambungan pembelajaran bagi semuanya, terutama anak-anak dan remaja yang kurang beruntung, yang cenderung paling terpukul oleh penutupan sekolah. Penutupan sekolah untuk sementara waktu dengan alasan kesehatan dan krisis lainnya bukanlah hal yang pertama kalinya terjadi. Namun kali ini dampak yang ditimbulkan memang tak tertandingi karena berlangsung sangat cepat dan berdampak secara global. Jika ini terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin akan mengancam hak atas pendidikan. Meski perkembangan teknologi membuat siswa tetap bisa belajar dari jarak jauh, tetapi menjadi sulit diberlakukan bagi anak-anak usia dini atau anak berkebutuhan khusus. Bagi mereka dan banyak siswa lainnya, belajar di ruang kelas dengan panduan Bapak Ibu guru adalah hal yang terbaik. Memang kita harus jujur dan pragmatis. Belajar di rumah jelas punya dampak negatif ke pembelajaran, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh negara. Tapi kami yakin keluar dari krisis ini ada hikmah dan pembelajaran. Dari keluar mindset atau pola pikir yang baru yang akan jadi katalis revolusi pendidikan, jelas Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Sejauh ini pemerintah belum bisa memastikan kapan anak-anak bisa kembali masuk sekolah. Namun kegiatan pendidikan sudah bisa bergulir kembali pada 15 Juni 2020 dengan sistem bergilir sesuai jumlah kelas.